Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Fattah. Saya berasal dari kelompok 8, di mana saya akan menerangkan tentang judul makalah kami, iaitu tata cara pembuatan AD dan art dalam sesebuah organisasi. Okey. AD dan art ini adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dalam sesebuah organisasi berfungsi untuk menggambarkan mekanisme kerja sesebuah organisasi. Hal-hal yang tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sesuatu organisasi tergantung dari perhatian organisasi tersebut kepada sesuatu hal. Maafkan saya. Adapun suatu hal yang dalam suatu organisasi dimasukkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kerana dianggap penting, tetapi dalam organisasi lain bisa saja tidak dimasukkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kerana dianggap tidak penting. Anggaran dasar juga berfungsi sebagai dasar pengambilan serta hukum dalam sebuah kontes dalam organisasi. Sedangkan anggaran rumah tangga berfungsi menerangkan hal-hal yang belum spesifik dalam anggaran dasar serta menjadi perincian dalam anggaran dasar. Ketentuan dalam anggaran rumah tangga lebih mudah diubah daripada ketentuan anggaran dasar. Dalam membuat anggaran dasar ataupun anggaran rumah tangga, terdapat ketentuan iaitu dalam bahagian mukadimah harus menerangkan pelaksanaan, keberadaan serta fungsi organisasi tersebut. Lalu pada bab-bab selanjutnya terdapat nama dan tempat pasal, ajas, sifat, tujuan yang menjelaskan misi organisasi, menuliskan keanggotaan tentang organisasi, tugas pengurusan, musyawarah, lambang, keuangan, anggaran rumah tangga, pembubaran anggaran rumah tangga, pembubaran serta penutup. Okey. Teruskan pada pengertian. AD adalah anggaran dasar dan peraturan yang mengikat seseorang atau kelompok dalam berbagai kegiatan atau program yang mereka lakukan atau yang akan dikerjakan, berisikan pasal-pasal umum mengenai yang mengatur roda sebuah organisasi seperti ideologi, tata cara pemilihan, sumber dana dan lain-lain. Intinya mirip seperti undang-undang dasar yang sah secara hukum. Manakala ataupun anggaran rumah tangga pula berfungsi seperti petunjuk teknis atau penjelasan lebih rinci dari AD. AD, anggaran dasar ini biasanya lebih tataran abstrak dan general, dan disajikan juga dalam bentuk pasal-pasal garis besar penjabaran. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga berfungsi untuk menggambarkan mekanisme kerja sesuatu organisasi. Seterusnya, persoalan yang ketiga, siapa yang harus menyusun, siapakah yang berwenang menyusun AD dan juga ALT ni? Anggaran rumah tangga ataupun ALT organisasi ini biasanya memuat peraturan yang mengatur apapun urusan rumah tangga sehari-hari organisasi. Anggaran rumah tangga merupakan penjelasan lebih luas dari anggaran dasar. AD ataupun anggaran dasar dan art ataupun anggaran rumah tangga ini di dalam sebuah organisasi disusun oleh orang-orang yang akan mendirikan sebuah organisasi tersebut. Isi AD dan juga art ini dalam organisasi harus sesuai dengan kesepakatan dan keputusan bersama pengurus dan anggota organisasi. Sebuah anggaran dasar ataupun anggaran rumah tangga bisa saja berubah setelah berjalannya sesebuah organisasi dalam suatu masa. Perubahan ini boleh dilakukan oleh pengurus ataupun orang yang ditunjuk berwenang dalam organisasi yang didirikan. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga memang dibuat sebagai landasan bagi semua pengurus dan anggota organisasi dalam menjalankan organisasi. Dengan kata lain, sebuah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dalam sebuah organisasi merupakan panduan dan batasan yang akan dilakukan oleh para anggota dan pengurusnya. Dalam membuat anggaran dasar ini, antara panduan-panduan ringkas yang dapat saya berikan pada hari ini, dalam anggaran dasar yang pertama pasti ada mukadimah.
Mukadimah itu termasuklah nama dan tempat organisasi ini, apa namanya, ajar, sifat dan tujuan ditubuhkan sebuah organisasi tersebut. Seterusnya usaha-usaha yang dia akan dilakukan, keanggotaan dari segi organisasi tersebut, siapa saja yang layak untuk menyertai organisasi tersebut. Seterusnya kita ada lagi musyawarah dan juga rapat. Harus ada juga lambang dan harus ada juga sistem keuangan sendiri, iaitu macam sebagai contoh secara ringkasnya sistem bendahara dalam dalam sesebuah kelas masing-masing. Manakala anggaran rumah tangga pula, di mana kita dapat melakukan perubahan, di mana perubahan anggaran dasar tadi, ya, yang mana yang merasanya tidak penting kita harus letak di tepi dahulu. Pembubaran dan juga penutup. Seterusnya pengesahan. Yang kedua, anggaran rumah tangga. Anggaran rumah tangga ini adalah melibatkan keanggotaan, musyawarah dan rapat seperti anggaran dasar, tetapi anggaran rumah tangga ini adalah satu perkara yang lebih spesifik, di mana anggaran dasar, sebagai contoh, anggaran dasar kita listkan 50 list apa yang sepatutnya ada dalam organisasi kita. Manakala anggaran rumah tangga ini pula membuang apa yang tidak perlu, apa yang tidak penting dalam anggaran dasar ini. Itulah kepentingan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Konklusinya, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau yang biasa disebut AD dan ART ini adalah satu dokumen yang dianggap menjadi landasan operasional dalam sebuah organisasi. Dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ini mencakup segala hal yang dibutuhkan dalam pembentukan suatu organisasi seperti nama organisasi, visi, misi dan sebagainya. Anggaran dasar ini berisikan pasal-pasal umum, dan manakala anggaran rumah tangga ini mengisikan fasal-fasal yang khusus. Sekian saja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.